Perkenalkan, saya Anissa Muslimah, mahasiswi IBIN Satuan Semester 6 pada program studi S1 Biokewirausahaan, selaku MC pada acara hari ini. Saya ucapkan, selamat datang dalam acara Career Preparation Seminar dengan tema Quarter Life Crisis and How to Find the Right Job. Dari Fakultas Bisnis, yang saya hormati Ibu Haja Nani Cahyani selaku Kepala CDC dan Kerjasama, yang saya hormati Bapak Michael Pardede selaku narasumber dari PT Cyberindo Aditama, yang saya hormati Bapak Felix Cahya Sugiarto SPSI selaku narasumber dari Orang Tua Group, serta yang saya hormati Bapak, Ibu, dan teman-teman seluruhnya yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan seluruh alam, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama untuk hadir dalam acara Career Preparation Seminar 2023 hari ini. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, Career Preparation ini merupakan kegiatan rutin unit CDC dan kerjasama IBIN Satuan di setiap tahunnya, di mana kemampuan soft skill. Perlu juga saya informasikan bahwa pada tanggal 24 sampai 25 Mei mendatang akan ada job fair di IBIN Satuan. Jadi pertama-tama saya atas sebagai wakil rektorat mengucapkan banyak terima kasih kepada Yunani dan timnya dari unit CDC yang bisa bersaudara yang niatan untuk menyiapkan lulusan menghadapi dunia kerja. Mahasiswanya banyak masuk grup orang tua. Kita tepuk tangan, kita beri. Yang kedua adalah yang membuat saya bangga bahwa kualitas dan ide dan karakter dari lulusan ini sangat dipuji oleh grup orang tua. Karena itu mahasiswa saya yang pintar banyak, hampir 99 pintar, tapi yang bisa mendengarkan dengan baik cuma 1%. Saya kalau ngajar 20 menit 90% udah goyang semuanya. Tukanya porsinya ada kompornya. Ya. Terus pikirannya kemana-mana, susah memang, gitu loh ya. Nah, kelebihan dari teman-teman kamu yang masuk grup orang tua, saya selalu cerewet. Coba dengerin dosen bicara lebih dari 20 menit, pasti kamu menang kalau kamu bersaing di dunia industri.
Putri. Kepada yang terhormat Bapak Michael, Bapak Thomas Michael, Mas Michael dari CBN yang pada hari ini sudah bergabung di ruangan kedua dalam ini. Kepada yang terhormat kebetulan Mas Felix dari OP Group masih jalan sehubungan dengan terjebak macet di Gang Arut katanya. Dan kepada yang terhormat Bapak secara rutin dilakukan oleh CDC dan kerjasama. Dan ini adalah kali pertamanya untuk tahun ini dengan untuk materi dalam Career Preparation Seminar ini. Kenapa saya ambil dua materi ini dan saya mengundang dua narasumber yang memang menguasai di bidang HR, Human Resources. Mas Michael ini adalah ahlinya di bidang HR yang memang diberikan kewenangan dari orang tua grup perusahaan retail terbesar di Indonesia, dan juga Mas Michael ini adalah seorang HR yang memang menguasai di bidang digital. Ini adalah dua perusahaan yang memang pada kali ini merupakan suatu perusahaan yang memang cukup potensial. Nah, mengapa tim dari sini mengambil dua tema ini adalah banyak beberapa mahasiswa yang kadang-kadang kalau misalkan kita ngobrol itu adalah mereka merasa cemas dengan masa depan mereka untuk memasuki dunia kerja. Kedua, sering sekali kami melakukan diskusi dengan para senior-senior kami di bidang kita masuki, tapi dari beberapa bidang pekerjaan yang memang bisa dan itu adalah punya potensi untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Hanya satu kelemahan itu adalah mereka kadang-kadang salah untuk memilih posisi di bidang pekerjaannya. Itu adalah fakta dan kenyataan yang memang sering kami temui di lapangan berkaitan dengan diskusi-diskusi kami dengan para pemimpin-pemimpin di bidang HR di perusahaan-perusahaan. Dan mudah-mudahan bahwa pertemuan hari ini, seminar hari ini akan membawa kemanfaatan khususnya bagi para calon-calon alumni. Demikian mungkin sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, kita telah memasuki agenda utama dari seminar hari ini, yaitu penyampaian materi. Sesi ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Kandidat PBD Vivaldi SMSEMHMM selaku koordinator legal dan kerjasama serta dosen akademi kesatuan. Kepada Bapak Diki, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Ustaz Mukyadi, yang saya hormati Wakil Rektor 2 Ibu Dr. Sutarti. Dari narasumber kita yang utama, yaitu Bapak Michael Pardini, SPSI, MSI. Betul teman dokter. Ini saya berdiri aja. Saya nanti ada. Proyeknya aman ya? Terima kasih. Sebelum saya ucapkan terima kasih banyak buat di Kesatuan, ya, buat CDC, dari kampus, kemudian Bapak Nusa, kemudian dari Bu Nani ya. Makasih banyak buat waktunya, buat diberikan kesempatan, kemudian juga Pak Diki dan seluruh tim yang ada di sini. Saya cuma salah. Oke, sorry. Saya kaget dari judulnya, bukan kaget. Ini judulnya karena biasanya kalau saya ngisi seminar itu ada di depannya langsung how to find the right job, di mana variasi saya ngisi. Tepat atau nggak tepat ini bukan waktunya lagi, karena kalian harus mau nggak mau udah terjun, ya udah lakukan. Oke, pertanyaan kedua.
Apakah saya sudah kuliah dengan jurusan yang sesuai dengan passion saya? Ada yang bilang enggak? Oh enggak, boleh nggak yang bilang enggak, kenapa? Enggak apa-apa ya Pak Bu? Boleh, angkat tangan yang bilang enggak. Oke, boleh maju sebentar aja, atau saya ke sana? Oh oke, kalau kamu ngomong aja deh, kenapa menurut kamu saya persiapkan sebelum saya mulai bekerja? Oke? Jadi nanti saya sharing mungkin sedikit banyak akan ngomongin tentang preparasi persiapan kalian ketika kerja. Itu apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Selain tentunya mungkin nanti Pak Felix nanti akan sambung mungkin ilmunya. Jadi mohon teman-teman tangkap ilmunya karena saya yakin ini akan bermanfaat. Hard skill, betul ya? Di sini ada yang jurusan saya nggak tahu nih informatika, betul ya? Ada ngomongin ini nggak coding gitu kan? Bukannya seperti ini loh. Kalian kalau lulus, terus requirement-nya dibutuhkan menguasai sisa Laravel. Kalian jiper ya. Orang di sana yang apply udah banyak. Kalau saya cari, misalnya dicari untuk programmer, ini mungkin di luar dari ini. Dicari programmer, yang apply yang harus punya ini. Ketika kalian mau nggak mau harus apply, saya terima nggak CV kalian? Saya terima, tapi saya tidak lolos screening. Kenapa? Ada beberapa banyak hal, apalagi kalau ngomongin tentang teknologi itu perputarannya cepat, betul ya. Kalian baru ngomongin Microsoft Excel, sekarang udah ngomongin AI loh. Dulu kita ngomongin Photoshop dibuat seperti ini, kayak foto saya yang keren di depan ini yang edit siapa nih, pakai apa nih gitu, pakai aplikasi kan. Tapi sekarang udah ada AI, masukin aja mukanya bisa seperti ini juga. Jadi zaman itu berputaran cepat banget. Jadi kalian jangan kalah. Oke, jadi kita percaya bahwa lulusan dari IPB Kesatuan itu mempunyai pace yang cepat, betul ya Bu ya? Oke, boleh next. Soft skill. Oke, tapi perlu saya sampaikan kayak yang tadi saya sampaikan bahwa hard skill itu bisa didapatkan di bootcamp, di perkuliahan. Kemudian kalau kalian ikut training itu bisa. Nah yang kedua ini soft skill. Tadi Pak Musa sudah sampaikan. Soft skill, mendengarkan itu adalah soft skill. Kalian punya empati ke orang lain untuk mendengarkan. Gak usah ngomong, misalnya teman curhat, dia dengerin aja. Dan kalian dengerin penuh hati, itu namanya soft skill. Soft skill contohnya gini, sikap kerja, etos kerja, teamwork, komunikasi, leadership. Yang saya lakukan di depan ini based on soft skill saya. Mungkin hard skillnya saya menguasai alat tes apa gitu ya, secara psikologi. Tapi kalau ngomongin komunikasi skill, kalau ditarik 4 tahun ke dulu gitu, disuruh ngomong di seminar di kayak gini, nggak berani saya. Ini udah gemetar duluan. Tapi saya bisa. Tadi saya puji Tuhan nggak gemetar dulu sih gitu ya. Walaupun sebenarnya hormati deg-degan juga. Karena saya lihat ini masih muda-muda. Jadi kalian harus belajar selain hard skill itu soft skill teman-teman yang penting. Kenapa? Karena banyak hal gini. Ketika saya ngerekrut, mungkin nanti kasusnya Pak Felix berbeda lagi. Ketika saya ngerekrut, orangnya pinter banget. Ini ya, pengalamannya 3-4 tahun, pinter banget. Gelasnya itu udah penuh. Tapi ketika di interview, kita ingin tahu dia cara kolaborasi dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain, dia nggak bisa. Dia tipikalnya individual. Padahal pekerjaannya dituntut untuk bisa kerjasama. Menurut kalian, ini dari secara awam, dan seorang HR akan menerima itu enggak? Kemungkinan besar ya enggak, tapi enggak pasti harus enggak diterima gitu. Kemungkinan besar enggak diterima. Kenapa? Karena gini, selain kita cari gelas yang penuh secara ilmu, kita juga ingin cari orang yang gelasnya mau diisi juga, yang udah punya soft skill teman-teman, bisa kerja sama, ya nggak gampang ngambekkan itu soft skill. Bisa ngadapin orang yang marah-marah, tapi kita nggak ikut marah-marah, apalagi Gen Z ya. Kalau orang marah-marah kan ngapain? Iya, di marah-marah, diputusin langsung bikin thread di Twitter, gitu. Di TikTok, it's okay, itu kalian punya gaya sendiri. Jangan marah-marah di sosmed, itu part of soft skill. Oke? Jadi teman-teman, selain hard skill itu ada soft skill yang mungkin banyak banget bisa dapatkan itu dari webinar, mungkin dari teman-teman yang sekarang nonton secara online, kemudian hal yang seperti ini kalian lakukan juga, ini kan soft skill, ya. Kemudian kalian juga harus ada pengolahan supaya terbentuknya
perilaku. Jadi ada dua hal ini. Oke, next slide. Oke, sekarang pertanyaannya gini, mana yang lebih penting, hard skill atau soft skill? Kalau nggak usah lihat slide ini, kalian menurut kalian hard skill atau soft skill? Oke, ini karena saya lupa nge-hide ya. Oke, jadi gini, mungkin kalau orang, mungkin zaman berubah ya. Dulu orang membutuhin hard skill-nya dulu. Hard skill-nya gimana? Tarik ambil, gitu ya. Tapi sekarang zaman udah berubah. Ini hasil penelitian dari Harvard University itu menunjukkan bahwa 85% orang sukses itu 85% karena soft skill-nya. 85% sukses karena soft skill-nya. 15% karena hard skill-nya. Kembali ke contoh yang tadi saya sampaikan. Orang gelasnya penuh banget, pinter banget. Itu udah gak usah pakai kalkulator. Di otaknya zat langsung ketemu, gitu ya. Tapi soft skill-nya nggak bagus. Orangnya temperamen. Ini saya tanya coba, kalian nanti kerja punya bos ya temperamen, nyuruh aja, tapi nggak mau bimbing, dan kalian nggak bisa terima itu gitu. Menurut kalian akan ambil kerjaan itu atau enggak? Tipe Gen Z gitu ya. Saya pun juga enggak gitu. Saya pun juga enggak awal-awal. Tapi kalau udah dulu pasti biasanya juga ambil dulu gitu ya. Tapi gini, yang saya garis bawahi adalah soft skill itu penting teman-teman. 85% itu bukan angka yang kecil. Jadi kalau kalian banyak diajarkan hard skill di perkuliahan, sudah saatnya kalian mengembangkan kemampuan secara soft skill. Sekarang saya mau tanya, di sini ada yang ikut organisasi di kampus? Organisasinya apa aja? Kira di mana? Bukan di sini, bukan di ininya. Kata orang yang aneh itu di organisasi, betul nggak? Kalian gini, katakanlah gini, buat acara kelas aja. Baru diomongin buber kapan, udah nggak bisa, ada yang marah? Ada. Ini boleh ada ya. Apalagi seminar online itu pasti ada juga. Oke, saya bisa minta perhatiannya sedikit aja. Oke, nggak banyak loh. Saya jadi nggak akan lama. Oke, next suatu kemampuan yang bisa ditingkatkan secara melalui latihan, pengulangan dan pendidikan gini. Hard skill itu sesuatu yang bisa dikenal, bisa kita lihat. Kalian IPK-nya berapa? Itu hard skill. Oke, nggak ada bisa diantara kejujurannya berapa, benar? Kemampuan dia berkomunikasi berapa? Tapi orang yang bisa menilai, bukan dengan sesuatu yang angka. Oke, bisa dilanjutkan. Next, bagaimana cara meningkatkan hard skill? Pertama, kenali hard skill apa yang dibutuhkan. Kedua, ikuti kursus seminar offline atau online. Itu udah banyak banget, apalagi pas pandemi itu banyak banget seminar online kan, apalagi gratis, dikasih sertifikat, itu udah enak banget itu. Kalau kalian nggak ikut, nyesel banget. Kemudian 3, praktekkan secara teratur. Jadi gini, kalian itu mau yang cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial dan lain-lain. Kalian dengerin saya ngomong, itu udah kemampuan soft skill. Jadi kalau ada teman-teman yang saya lihat di sini masih tertuju, tadi kan ngomongin kalau kata Pak Nusa 4 menit pertama itu pasti udah mulai masih fokus gitu ya. Kemudian selanjutnya ada goyang-goyang, it's okay. Karena biasanya fokus orang itu terbatas, beda-beda. Tapi kalian bisa nangkap intisari dari apa yang kita sampaikan, ya. Jadi jangan sampai apa yang disediakan oleh IDI dan CDC di sini sia-sia. Jadi kalian jangan datang cuma ambil sertifikat, paham ya? Jadi tampung ilmunya apa? Oke, kemampuan komunikasi di sini ada yang sering kan kalau organisasi itu biasanya ikut kegiatan apa kayak gitu, ada nggak? Di sini bukan kalian kuliah. Yang pertama, tantang diri kamu, kalian mau nikatin apa sih gitu? Kalian kemampuan komunikasinya nggak begitu bagus. Kalian mau nikahkan itu, ya itu menjadi PR kalian. Karena mungkin nanti kalian berkarirnya pengennya adalah sesuatu yang berhubungan, misalnya HR. Kalau saya pendiam nih, saya nggak banyak ngobrol di HR. Saya mungkin setahun doang di HR, ya. Saya nggak akan lama. Kalau saya nggak suka ngobrol. Jadi kalau teman-teman yang bukan berarti orang introvert nggak bisa kerja di HR kan. Tapi kalau itu pasti dituntut untuk bisa berkomunikasi.